Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan pembelajaran di kelas 2. Kali ini di kelas 2 Bapak akan membawakan tema 1 tentang hidup rukun. Yang subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Nah, anak-anak, sebelum dilanjut, ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Bapak akan perkenalkan diri dulu. Bapak bernama Bapak Tata dari SDN Kemakmuran 2, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Kalau anak-anak harus semangat ya sebelum pembelajaran dimulai. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Dalam pembelajaran ini, Bapak juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan protokol kesehatan. Terus disiplin dalam menerapkan 5M. Apa aja itu 5M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Nah, anak-anak jangan lupa ya, harus selalu memakai masker. Mencuci tangannya harus betul ya, di air yang mengalir. Usahakan di air yang mengalir ya sayang. Nah, terus juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Apa itu mobilitas? Nah, kalau anak-anak tidak ada keperluan yang memang sangat mendesak, jangan keluar rumah ya. Nah, harus selalu kita berada di dalam rumah. Anak-anak yang Bapak cintai, Bapak yakin anak-anak semuanya pasti menerapkan yang namanya 5M. Kenapa? Supaya kita terhindar dari virus corona. Dan kita juga berdoa semoga virus corona ini lenyap di bumi dan kita bisa pembelajaran tatap muka secara langsung. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya anak-anak, di dalam pembelajaran memiliki tujuan. Nah, apa sih tujuannya nih Pak Tata dalam pembelajaran ini? Yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Nah, ya, yang kedua, tujuannya apa? Yang kedua, tujuannya, nah ya, siswa dapat menunjukkan contoh sikap perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila yang benar. Itu ya tujuannya. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bahan alami dan alat untuk membuat karya hiasan dengan benar. Nah, ya. Yang keempat, siswa dapat menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan dua bilangan dengan benar ya.
Awas anak-anak yang Bapak cintai, dalam penjumlahan atau dalam pengurangan, anak-anak harus teliti ya sayang. Nah, harus teliti supaya benar hasilnya ya. Nah, yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di masyarakat dengan benar. Nah, ya, itulah tujuan-tujuan yang Bapak inginkan dari nomor 1 sampai nomor 5. Paham semuanya sebelum dilanjutkan dengan nomor 6? Nah, yang nomor 6, anak-anak diharapkan dapat menghubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan lambang sila yang sesuai. Apa aja nih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, tentunya yang pertama itu ada sebuah buku. Kalau belajar tanpa buku nanti nulisnya di mana? Nah, bukunya juga ya sayang, usahakan kalau untuk buku buat belajar, anak-anak harus rapi bukunya, harus disampul. Pak nggak bisa menyampulnya, belajar bisa ke kakaknya atau minta dibelajarin ke mamahnya atau ke ayahnya ya. Nah, bagaimana cara menyampul buku yang rapi? Karena kalau buku itu kalau disampul, selain kelihatannya indah, juga akan membuat buku menjadi awet sayang ya. Jadi rapi, terus juga terlihat awet ya. Nah sayang, awas kalau buku pembelajaran jangan suka dicoret-coret ya. Artinya, Pak, kalau menulis kan di buku dicoret-coret, bukan sayang. Artinya sampulnya bisa dicoret-coret, jadi terlihatnya itu kotor ya sayang. Yang kedua, tentunya buat menulis persiapkan pensil. Ayo pensilnya diambil dulu sayang ya. Pensil itu kalau sebelum untuk belajar harus dicek sudah dikerut belum ya, sudah bisa belum untuk menulis. Jangan sampai mendadak ya, asal ngambil pensil nggak taunya belum dikeruk. Yang selanjutnya, persiapan sebelum belajar ya, penghapus. Nah ya, kalau anak-anak kelas 2 itu jangan menggunakan tip X karena masih menggunakan pensil. Jadi untuk menghapus persiapkan penghapus ya. Yang terakhir, tolong persiapkan tadi gurutan ya. Nah, pengeruk. Nah, pengeruk itu untuk apa? Barangkali anak-anak lagi menulis, tidak tahunya patah. Nah, jadi kan tidak usah repot-repot untuk mengeruk. Kalau sudah dipersiapkan, usahakan jangan sampai meminjam, harus punya sendiri ya sayang. Nah, itulah sudah dipersiapkan semuanya. Dari mulai buku, pensil, penghapus, dan pengeruk. Kalau sudah dipersiapkan semuanya, selanjutnya, nah di sini ada teks sebuah bacaan. Nanti Bapak akan membacakan. Yuk kita baca bersama-sama ya. Ingat, kalau membaca itu harus diperhatikan apanya. Ayo diperhatikan apanya, ayo. Diperhatikan tanda bacanya ya, baik ada tanda baca titik ataupun koma dan lain sebagainya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja kamu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air gotnya menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa Udin karena sudah mengingatkan agar membuang sampah jangan sembarangan.
Anak-anak yang Bapak cintai, dalam percakapan tadi Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Ya Udin menolak dengan jawaban bagaimana? Tidak mau saya membuang sampah sembarangan. Kan seperti itu ya sayang untuk jawabannya. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Jadi apa itu yang namanya kalimat penolakan? Dan apa aja contohnya kalau misalkan dalam kalimat penolakan? Yang dinamakan kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak, maaf, terima kasih, dan lain kalinya ya, dan lain-lain. Contohnya bagaimana yang menggunakan tidak? Ayo, siapa yang bisa membuat kalimat penolakan dengan kata tidak? Ayo, siapa yang bisa? Wih, hebat, luar biasa. Oh, ternyata ada yang acungkan tangan. Ternyata ada yang semangatnya luar biasa. Contohnya bagaimana tidak? Nah, kayak tadi ya Udin, tidak saya tidak mau membuang sampah selain kepada tempatnya. Ya, tidak mau. Atau misalkan Udin, ayo kita bolos. Tidak, saya tidak mau bolos. Nah, ya, dengan menggunakan maaf. Ayo, dengan menggunakan maaf untuk penolakan, bagaimana? Sama dengan yang tadi juga ya. Misalkan contohnya seperti apa ya? Ayo, siapa dulu yang mau menggunakan kata maaf? Siapa yang bisa memberikan contoh penolakan dengan menggunakan kata maaf? Contohnya, ayo. Wah, hebat. Pada semangat-semangat nih anak-anak kelas 2. Bapak yakin dan percaya anak-anak kelas 2 selain soleh dan solehah juga hebat-hebat, luar biasa. Contohnya seperti ini ya. Maaf, saya tidak mau. Maaf ya, saya tidak bisa bolos. Karena saya ini rajin dan patuh kepada guru, dan saya juga patuh kepada kedua orang tua. Ya, atau maaf saya tidak bisa ikut. Terima kasih. Nah, ada kata terima kasih. Bagaimana penolakan terima kasih? Misalkan, ayo kita mending jalan-jalan aja yuk. Ke sana main enak daripada kamu belajar aja. Ayo yuk kita main bareng yuk ke sana ya. Kemana sih? Di sana ada muludan. Oh ya, di sana misalkan ada hiburan. Nah, adik-adik menggunakan maaf atau misalkan terima kasih ya. Saya sedang membantu kedua orang tua. Ya, itu dan lain-lainnya ya. Mengerti anak-anak sampai di sini? Ya. Jadi apa sih yang namanya kalimat penolakan dan apa aja contoh-contohnya? Ya, apa yang dinamakan kalimat penolakan? Siapa yang tahu? Acungkan tangan. Ya, betul. Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Nah, contohnya apa aja? Ada kata-kata yang menggunakan kalimat penolakan itu biasanya menggunakan kalimat seperti apa? Ada kata tidak, ada kata maaf, terima kasih, dan lain kalinya ya. Sampai di sini sudah mengerti sayang semuanya? Bapak harapkan walaupun dengan pembelajaran jarak jauh, Bapak harapkan anak-anak bisa dipahami, bisa mengerti ya. Tentunya anak-anak bisa menerapkan ya dalam hal yang baik-baik dalam hal kalimat penolakan ya.
Kalau sudah mengerti, ayo kita lanjutkan sayang, dan harus tetap semangat. Nah, sekarang coba buat kalimat penolakan. Jika kamu diajak bermain saat kamu akan pergi. Oh, coba ya, buat tuh kalimat penolakannya. Diajak bermain saat kamu akan pergi. Terus diajak mengambil barang temanmu. Astagfirullah, itu jangan ya, awas. Diajak mengambil barang temanmu, nah itu namanya mencuri. Ya, jangan sekali-kali anak-anak ya mengambil barang bukan milik kita ya. Bapak yakin dan percaya anak-anak kelas 2 adalah anak-anak yang soleh dan solehah ya. Terus diajak untuk menyontek, gak mau ya. Ayo, diajak menyontek mending hasil sendiri dengan kejujuran. Itu lebih bagus, lebih mulia di mata Allah, di mata manusia ya. Jadi kalau kita bekerja dengan hasil sendiri, bukan dari mencontek, itulah anak kebanggaan orang tua. Ya, jangan sekali-kali menyontek, karena menyontek itu perbuatan yang tidak baik ya sayang. Bapak yakin dan percaya anak-anak kelas 2 pokoknya anak-anak yang hebat, tidak mau mencontek, lebih baik jujur. Selanjutnya ayo kita mengamati. Nah sayang, kita amati ya. Di situ ada yang sedang apa? Ayo ya. Ini yang namanya kerukunan, saling menghormati, saling membantu, saling bergotong royong. Di situ dijelaskan atau digambarkan ya, itu adalah gambar yang sedang bergotong royong, membersihkan sungai, membersihkan solokan. Tuh ya. Ayo coba kita bersama-sama. Coba di sini ada teks. Kita baca ya sayang ya. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungannya kembali bersih. Adik-adik di kampungnya suka ada kerja bakti tidak? Yo, suka ada kerja bakti tidak? Adik-adik harus ikut membantu. Iya Pak, ikut membantu. Wah hebat ya. Ternyata hebat memang anak-anak kelas 2 ya. Nah, perhatikan juga gambar berikut. Di sini ada sebuah percakapan. Ya, maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Oh ya, ke gereja berarti bukan umat Muslim, ya, umat Kristiani. Tetapi yang namanya dalam hidup rukun, kita harus selalu saling menghormati. Ya. Nah, di sini dikatakan ya dari dialog, baik Pak, tidak apa-apa. Tuh ya, jadi kita itu harus hidup rukun ya, harus hidup rukun, saling menghormati ya, saling menyayangi. Jadi ada yang kalau mau pergi ke gereja, kita jangan, tidak bisa, pokoknya harus ikut kerja bakti. Itu tidak boleh ya. Makanya di sini dipersilahkan. Ini namanya saling menghormati. Nah ya. Terus yang kedua, mari kita beristirahat sejenak. Ya. Jadi saling menghormati dan menyayangi. Nah, sikap apakah yang sesuai dengan pengamatan sila
pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut. Nah, yang mana coba yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Ya, jawabannya memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Ya, ini ya yang di samping yang mempersilahkan untuk ke gereja itu merupakan pengamalan sila pertama, ya, sesuai dengan sila pertama. Selanjutnya, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua? Ya, Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut. Nah, itu ketika kita memberikan kesempatan untuk istirahat sejenak. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan? Yaitu yang ketika memberikan kesempatan untuk istirahat sejenak, ya. Dilanjut. Nah, ini Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, selanjutnya tuliskan contoh pengamalan sila pertama atau sila kedua di lingkungan masyarakat, ya. Nanti coba ya ditulis apa aja yang sesuai dengan sila pertama atau sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat, ya. Nah, ya, sila yang ke-1 contohnya melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang kedua, memberikan kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Yang keempat, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besar. Nah, yang sesuai dengan sila kedua apa aja? Yang pertama, menyapa tetangga saat berpapasan. Yang kedua, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga, menolong sesama. Yang keempat, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, sisa kuenya berapa? Ini sudah ke penjumlahan, ya. Sudah ke matematika, ya. Ingat penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya. Ayo, ingat tidak penjumlahan atau pengurangan yang sebelumnya sudah dipelajari? Awas ya anak-anak, harus teliti di dalam penjumlahan dan pengurangan. Nah, ya, yang ditanyakan berapa sisa kue yang sekarang? Ya, berarti 95 ya ditambah 120 kue, jadi ya dikurangi yang sudah dimakan berapa? 158. Nah, ya, jumlah keseluruhan kue itu 95 ditambah 120. Berapa jumlahnya? Ya, kita turunkan ya. 5 ditambah 0, 5, terus 9 ditambah 2, 11, dan di 11 jadi 1 yang disimpan, di bawah ke atas 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, ya, jadi semuanya 215 ya, 215 keseluruhan kue dikurangi 158. Jadi hasilnya ya semuanya ya 5 dikurangi 8 itu dia 15 ya, kita pinjam 1 jadi 7. Yang satu ini karena udah diambil oleh 5 jadi 0, jadinya 10 diambil 5 ya.
tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Nah, ini ya adik-adik, anak-anak semuanya, 138 ditambah 52 dikurangi 84. Jadi cara yang pertama, 138 dikurangi dulu 52. 8 dikurangi 2 ya. 8 ditambah 2 sama dengan 10 ya. Kita tulis 0, satunya di bawah, 1 ditambah 3 4 ditambah 5 9 ya. Tulis yang sisa di sininya 1, jadi 138 ditambah 52 sama dengan 190. Setelah dijumlah 138 ditambah 52 190, maka tinggal 190 dikurangi 84 ya sayang ya. 0 di sini 10 meminjam dulu ke 9, 10 dikurangi 4 6. Nah, yang 9 ini tadi karena sudah dipinjam jadi 8, maka 0 ya. Jadi di sini maka 8 di 80 turunkan yang 1, jadi 190 dikurangi 84 sama dengan 106 ya. Kita lanjut ya. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 174 dikurangi 69 ditambah 103 ya. 174 dikurangi 69, kita langsung aja ya, sama dengan 105. Lanjut 105. Setelah 174 dikurangi 69, kita tahu hasilnya 105, tinggal 105 dikurangi 103 ya, hasilnya 208. Oh ya maaf ya, jadi tinggal ditambah 103 ya. Nah anak-anak ya, di sini ada membuat prakarya dari bahan alam. Nah ya, bahan alam, apa itu yang namanya bahan alam? Bahan alam merupakan semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar. Nah, bahan alam dapat digunakan sebagai bahan pembuat hiasan. Nah, hiasan yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mozaik. Nah, berikut bahan alam yang digunakan untuk membuat kolase dan mozaik. Yaitu ada biji-bijian, seperti ada kacang hijau, terus ada biji jagung, terus ada biji kacang merah. Kulit kerang, nah, kulit kerang juga bisa ya, bekas kulitnya kerang. Harus ada daun dan ranting. Nah anak-anak, daun juga bisa ya, kulit telur ya. Nah, contoh karya kolase. Jadi kolase itu yang dinamakan dengan kolase ya anak-anak ya. Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Ini contohnya ya. Ini adalah karya kolase. Jadi ditempel ya, bahan-bahan yang tadi, bahan-bahan alam itu ditempel dan membuat atau misalkan menjadi seni rupa 2 dimensi. Karya mozaik. Mozaik merupakan pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Ya, ini adalah karya dari mozaik. Nah, yang menjadi perbedaan kolase dan mozaik, kalau misalkan mozaik itu bisa 2 atau 3 dimensi. Jadi seolah-olah kayak di sini ada panda ya, ada pohon bambu. Ya di sini merupakan 3 dimensi. Ada juga contohnya bunga. Pada pembelajaran yang lalu
kamu sudah membuat sketsa yang dihias dengan biji-bijian. Lanjutkan kegiatan membuat hiasan menggunakan biji-bijian pada pembelajaran sebelumnya. Nah ya, jadi nanti kalau sudah bisa membuat karya kolase atau mozaik, nanti kalian bisa dipasang ya, bisa dipasang atau misalkan dipajang hasil karyanya baik di rumah maupun di depan kelas. Nanti semoga kita sebentar lagi bisa tatap muka. Nah, anak-anak, ayo di sini ada tentang olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Nah, kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Ya, tentunya apalagi kita di masa pandemi harus sering-seringlah berolahraga ya. Tentunya dengan teratur. Betul sekali sayang ya. Jadi jangan malas untuk berolahraga. Kalau misalkan aduh malas sendirian, ajaklah ya, ajak teman-temannya. Olahraga itu yang paling gampang. Misalkan di hari Minggu ada Pak, saya mah hanya jalan aja atau lari, boleh ya. Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan, menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila ya. Nah, yang contoh penerapan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Nah ya, contohnya sila ketiga ini lambangnya pohon beringin. Contohnya apa aja? 1. Bangga menggunakan barang-barang dalam negeri. Nah ya, jadi buatan apa? Indonesia. Kedua, mempelajari tarian daerah. Ketiga, berteman dengan teman dari berbagai suku. Keempat, bekerja sama menjaga keamanan lingkungan sekolah. Tentunya ya, sekolah ini kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Nah, kalau adik-adik bangga dengan menggunakan barang-barang dalam negeri, mempelajari tarian daerah ya, contoh di kota Cirebon tari daerahnya yaitu topeng. Jadi kalau ada yang belajar tentang topeng, jangan dianggap wah itu mah kuno. Nah, artinya sama dengan kita itu mengamalkan sila ketiga, berteman dengan teman dari berbagai suku. Jangan sampai oh ini mah orang Jawa, kita orang Sunda, jangan. Atau misalkan oh ini mah orang Sunda, kita sih orang Jawa. Pokoknya semuanya maupun Jawa, Sunda ya, kita ingat harus mengamalkan sila yang Pancasila ketiga, yaitu harus selalu hidup rukun, saling menghormati. Nah, berilah tanda checklist pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila? 1. Melakukan ronda, menjaga keamanan bersama-sama, sesuai atau tidak? Ayo anak-anak, sesuai Pak, betul ya. Melakukan ronda, menjaga keamanan bersama-sama. Hanya bergaul dengan tetangga dekat saja tidak sesuai. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ya, jangan memilih-milih maupun itu suku Sunda atau suku Jawa. Nah, yang ketiga, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ayo, siapa yang mau jawab? Sesuai atau tidak melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan? Oh, pinter. Jawabannya adalah sesuai. Nah ya, yang keempat,
ikut serta dalam kegiatan warga. Oh ya, jadi apalagi sekarang, momen-momen sekarang banyak kegiatan di masyarakat. Contohnya apa sekarang? Persiapan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang tentunya ya di sekolah-sekolah juga, walaupun masa pandemi, ibu bapak gurunya menghias sekolah dengan tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Atau misalkan di lingkungan anak-anak ya, di lingkungan RW sekarang banyak bendera-bendera berkibar ya, banyak umbul-umbul, dan itu juga sudah selayaknya kita di bulan Agustus harus merasa bersyukur memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dengan cara apa kita bangga menjadi bangsa negara Republik Indonesia? Dengan cara kita mengibarkan bendera merah putih, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 17 itu ya. Yang ketiga, lebih menyukai ikut serta dalam kegiatan warga, jelas ya, itu sesuai. Terus lebih menyukai barang-barang dari luar negeri, tidak, itu tidak sesuai. Harusnya barang-barang yang digunakan adalah barang-barang dalam negeri atau buatan negara Indonesia ya. Selanjutnya, ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkan dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Ya, jadi kalau kita menolak sesuatu jangan dengan cara kasar, tetapi harus dengan cara yang baik. Ya, selanjutnya ya. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Pernah atau belum ya, mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang ya. Nah, kisah JJ si jerapah. Nah, ini ada sebuah kisah ya. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersikap sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersikap baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Nah, ini ya. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar, namun JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Betul ya. Di dalam dongeng tadi itu terdapat yang namanya sikap gotong royong. Terus apalagi? Selain itu terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Nah, dan yang selanjutnya juga, sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima ya. Nah, penerapan sila keempat Pancasila di masyarakat. Nah, sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. 1. Menghargai pendapat ketika musyawarah. 2. Menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. 3. Menghormati pendapat orang lain. 4. Musyawarah pemilihan ketua RT. Yang kelima, musyawarah menentukan jadwal ronda malam. Nah, ya, penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Nah, ya, sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi ya, padi kapas. Yang pertama yaitu gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan. Yang ketiga, tidak hidup boros.
Yang keempat, bersikap adil. Yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Dan keenam, menghargai hasil karya orang lain. Itulah ya penerapan sila kelima yang sesuai dengan sila kelima sikap-sikap yang tadi ya, dari nomor 1 sampai 6. Ya, hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai ya. Nanti dihubungkan ya, yang sesuai dengan sila kelima yang mana itu menyeberang nenek-nenek ya, diseberangkan. Itu dengan sila kelima. Kalau misalkan musyawarah dengan sila yang keempat, itu memberikan bantuan dengan sila yang kelima ya. Gambar di situ ada gambar memberikan bantuan kepada bencana alam. Nah, di sini juga ada lagi sedang bermusyawarah, yaitu dengan Pancasila yang keempat. Ada yang menimbang, sedang menimbang di posyandu, yaitu sila kelima ya. Adik-adik semuanya, anak-anak Bapak semuanya, mudah-mudahan di sini bisa memahami ya. Amin ya robbal alamin. Jadi kesimpulannya, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan dimanapun berada ya. Yang pertama, anak-anak harus bisa menggunakan kalimat penolakan dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, menunjukkan sikap perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila pertama dan kedua. Itu tolong harus bisa diterapkan ya sayang ya, bukan hanya dibaca. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan alam dan alat untuk membuat karya hiasan. Yang keempat, menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan dua bilangan. Yang kelima, mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Yang keenam, menghubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan lambang sila yang sesuai. Ya, ini soal latihan. Soal latihan ya, anak-anak. Yang pertama, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Jawaban Udin. Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat apa ya? Kalimat penolakan. Yang kedua, coba hasil dari 419 dikurangi 289 ditambah 120 adalah berapa coba ya? Kita langsung jawab ya. Ya, 250. Nomor 3, agar biji-biji dapat melekat pada sketsa gambar yang telah dibuat, sebaiknya diberi lem. Yang keempat, mengapa kita harus membiasakan hidup rukun di masyarakat? Kenapa? Jawabannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang kelima, sebutkan salah satu sikap di lingkungan masyarakat yang mencerminkan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Jawabannya, pengamalan sila keempat adalah menghargai pendapat orang lain, sedangkan pengamalan sila kelima adalah bersikap adil ya sayang. Dengan soal latihan ini semoga menjadikan sebuah harapan Bapak bisa tercapai. Amin ya robbal alamin ya. Sekian sayang dari Bapak, semoga bermanfaat khususnya buat Bapak, dan Bapak harapkan apa yang tadi menjadi tujuan Bapak ya semoga tercapai, dan tolong tadi tidak hanya dibaca tetapi kita diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sayang semuanya, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah. Mohon maaf barangkali tidak jelas dalam penyampaian Bapak, semata-mata itu karena kekurangan Bapak, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, selalu dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, dan jangan lupa kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih, salam semuanya kepada kedua orang tua kalian ya. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.